Personality atau kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Faktor-faktor penentu kepribadian terbagi atas dua, yaitu pertama, faktor keturunan. Terdapat 3 dasar penelitian berbeda yang memberikan sejumlah kredibilitas terhadap argumen bahwa faktor keturunan memiliki peran penting dalam menentukan kepribadian seseorang. Dasar pertama terfokus pada penyokong genetis dan perilaku dan temperamen anak-anak. Dasar kedua berfokus pada anak-anak yang dipisahkan sejak lahir. Dan dasar yang ketiga meneliti konsistensi, kepuasan kerja dari waktu ke waktu dan dalam berbagai situasi. Kedua, faktor lingkungan. Faktor lain yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter kita adalah lingkungan di mana kita tumbuh dan dibesarkan, norma dalam keluarga, teman-teman dan kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang kita alami. Faktor-faktor lingkungan ini memiliki peran dalam membentuk kepribadian kita. Faktor keturunan membekali kita dengan sifat dan kemampuan bawaan, tetapi potensi penuh kita ditentukan oleh seberapa baik kita menyesuaikan diri. Sifat-sifat kepribadian. Karakteristik yang umumnya melekat dalam diri seorang individu adalah malu, agresif, patuh, malas, ambisius, setia, dan takut. Karakteristik-karakteristik tersebut ketika ditujukan dalam berbagai situasi disebut sifat-sifat kepribadian. Terdapat sejumlah upaya awal untuk mengidentifikasi sifat-sifat utama yang mengatur perilaku. Akan tetapi, seringnya upaya ini sekedar menghasilkan daftar panjang, sifat yang sulit untuk digeneralisasikan, dan hanya memberikan sedikit bimbingan praktis para pembuat organisasional. Dua pengecualian adalah Myers-Briggs Type Indicator dan model 5 besar. A. Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. MBTI adalah instrumen penilaian kepribadian yang paling sering digunakan, sehingga individu dapat diklasifikasikan ke dalam karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ekstrovert versus introvert. Yang kedua, sensitif versus intuitif. Yang ketiga, pemikiran versus perasa. Yang keempat, memahami versus menilai. B. Model 5 besar atau Big Five model. MBTI mungkin kurang memiliki bukti pendukung yang valid, tetapi hal tersebut tidak berlaku pada model 5 faktor kepribadian yang biasanya disebut model 5 besar atau Big Five model. Faktor-faktor 5 besar mencakup 1. Mudah akur atau mudah bersepakat. 2. Sifat berhati-hati. 3. Stabilitas ekonomi. 4. Terbuka terhadap hal-hal baru. 5. Ekstraversi. Menilai kepribadian. Alasan paling penting mengapa manajer perlu mengetahui cara menilai kepribadian adalah karena penelitian menunjukkan bahwa tes-tes kepribadian sangat berguna dalam membuat keputusan perekrutan. Terdapat 3 cara utama untuk menilai kepribadian, yaitu 1. Survei mandiri, yang kedua survei peringkat oleh pengamat, dan yang ketiga ukuran proyeksi. Sifat kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama adalah evaluasi inti diri, yang kedua Machiavellianisme, yang ketiga narsisme, yang keempat pemantauan diri, yang kelima pengambilan resiko, yang keenam kepribadian tipe A. Value atau nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik atau diinginkan. Nilai memiliki sifat isi dan intensitas. Sistem nilai atau value system adalah sebuah hierarki yang didasarkan pada penggolongan nilai-nilai seorang individu menurut intensitas mereka. Pentingnya nilai. Nilai penting terhadap penelitian perilaku organisasi karena menjadi danar pemahaman sikap dan motivasi individu, dan karena hal tersebut berpengaruh terhadap persepsi kita. Individu memasuki suatu organisasi dengan pendapat yang telah terbentuk sebelumnya tentang apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya terjadi. Secara umum, nilai mempengaruhi sikap dan perilaku. Jenis-jenis nilai. Yang pertama, Rockage Value Survey, dan yang kedua, kelompok kerja kontemporer.